Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan memiliki kebiasaan untuk mentakwil mimpi. Salah seorang sahabat yang bernama Samurah ibnu Jundub mengatakan, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat berjamaah menjadi imam para sahabatnya, beliau akan menghadapkan wajahnya kepada makmum. Dalam riwayat Muslim justru disebutkan salat itu salat subuh. Kemudian beliau bertanya, "Hal ra'a ahadun minkum ru'ya?" Apakah ada di antara antum yang melihat mimpi semalam? Fayaqussu alaihi masyaallahu an yaqus. Maka sebagian sahabat akan bercerita, ya Rasulullah SAW, aku ingin mimpi seperti ini. Aku telah mimpi seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mentakwil mimpinya. Thumma innahu qala lana dzata qadah. Satu hari Rasulullah SAW tidak bertanya, akan tetapi beliau bercerita mimpinya sendiri. Innahu ataniyal lailata atiyan. Malam ini aku didatangi oleh dua orang. Di akhir hadis, dua orang itu adalah malaikat. Yang satu Jibril, yang satu Mikail. Kemudian dalam hadis ini disebut sebagai hadis mimpi. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mimpi para nabi adalah wahyu. Tidak seperti mimpi kebanyakan orang. Akan tapi mimpi para nabi seperti ditegaskan oleh seorang ulama tabi'in bernama Ubaid bin Umar kalau tidak salah, beliau mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun. Ru'yah atau mimpinya para nabi adalah wahyu. Maka Rasulullah SAW bercerita, aku didatangi dua orang. Wa innahuma bta'athani. Dua orang tadi membangunkanku. Seolah-olah dalam mimpi itu aku dibangunkan. Wa innahuma qalali intaliq intaliq. Dua orang tadi mengatakan, ayo jalan. Setelah aku jalan, kami menyaksikan berbagai pemandangan yang bagus dan mengerikan. Dan setiap aku bertanya kepada dua malaikat itu, mereka mengatakan, intaliq, jalan sudah, gak usah tanya, nanti kita akan beritahukan kamu. Banyak sekali yang dilihat, di antara yang dilihat adalah, wa inna atayna ala rajulin mudtaji'in liqafah. Kami mendatangi seseorang yang tidur terlentang. Wa akhara qa'imun 'alaihi bi sakhrah. Di depannya ada orang berdiri membawa batu besar. Yang satu tidur terlentang, yang satu di depannya berdiri membawa batu besar. Fa idza huwa yahwi bis sakhrati 'ala ra'sihi fayathlaghu ra'sah. Maka orang berdiri yang membawa batu itu melemparkan batunya di kepala orang yang tidur di depannya. Dekat, batunya besar, dihantamkan prok, pecah langsung. Fayatadahdahul hajaru hakadha. Maka batu itu menggelinding. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Batu itu menggelinding. Thumma yatba'ul hajar. Maka orang tadi yang habis melemparkan batu, ngejar batunya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Orang tadi belum kembali ke orang itu, ngajar batu, kemudian kembali ke orang yang tadi dipecahkan kepalanya, belum sampai dia ke orang itu, ternyata tiba-tiba kepala orang tadi sudah utuh kembali. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala marratan ukhra. Maka dia ulang apa yang dia kerjakan tadi. Dalam riwayat yang sahih, redaksinya mengatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang ini akan diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti kejadian ini belum hari kiamat. Akan tetapi terjadi terus sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya tentang takwilan orang ini. Maka
Malaikat mengatakan amma ar-rajul ladzi ya'ti yuthlaqu ra'suhu, adapun orang yang kita datangi dia kepalanya dipecahkan adalah alladzi qara'a al-Qur'an fayarfaduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dia adalah orang yang telah pernah menerima Al-Qur'an kemudian menolaknya. Kemudian dia adalah orang yang tidur dari sholat fardu, tidak mau melaksanakan sholat fardu. Tidak disebutkan di sini bahwa orang itu adalah orang yang membantah kewajiban. Akan tetapi yang yazhar, yang jelas dari hadis ini justru orang ini adalah orang yang malas melaksanakan sholat fardu. Hukumannya seperti itu. Hukumannya dihukum dipecahkan kepalanya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa perkara meninggalkan sholat berjamaah, sholat fardu merupakan dosa besar dan yang lebih besar lagi. Kita akan membahas sebentar lagi tentang anjuran syariat untuk mendidik anak agar sholat. Ketika usia sudah 10 tahun tidak mau sholat, dipukul. Kalau seandainya anak yang baligh dipukul, berarti yang sudah besar diapain? Makanya para ulama mengatakan ini enaknya dibeleh, ya, dipenggal kepalanya. Kita akan baca sebentar lagi. Dan kita sudah tegaskan pada pertemuan yang lalu, orang yang berhak mengeksekusi adalah pemerintah. Ya. Jangan mikir lagi, loh kalau orang yang pemerintahnya tidak sholat gimana? Itu sudah urusan lain lagi. Ya. Tapi yang kita bahas adalah ini dosanya orang tidak sholat seperti itu. Yang kebanyakan orang tidak menganggap ini adalah hal yang penting. Mereka menganggap biasa. Lalu ada orang bertobat, Ustadz, saya dulu tidak sholat, sampai lupa berapa sholat yang saya tinggalkan. Kalau puasa saja, puasa Ramadan, orang tidak ingat berapa puasa yang ditinggalkan, bagaimana sholat. Kalau saya semangat, saya sholat. Kalau enggak, saya enggak sholat. Bahkan ada orang munting, futur, berbalik arah. Dulunya soleh, kemudian jadi tidak sholat. Seolah-olah tidak sholat itu biasa. Ya. Ada orang seperti itu. Yang tadinya berjilbab jadi tidak berjilbab. Yang tadinya sholat jadi tidak sholat. Seperti ini kita baru merasakan nikmatnya hidayah. Alhamdulillah kita jadi orang yang sholat. Kita bayangkan seandainya bukan karena hidayah Allah, kita bisa jadi tidak sholat. Sholat rajin ya, bukan rajin, itu sudah kewajiban kita. Ya. Apa susahnya kita bersyukur kepada Allah? Ya. Apalagi kalau seandainya sholat ini tidak kita kerjakan, ancamannya sudah nunggu banyak sekali. Maka terlihat, kita akan membahas betapa sholat jamaah saja, kalau ada orang yang meninggalkan, maka dinilai munafik. Rasulullah SAW akan membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah, menunjukkan bahwa bukan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang sholat jamaah, sudah, yang lain nggak jamaah tidak apa-apa. Itu namanya fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Satu orang menyolatkan sudah, sak kampung nggak berdosa. Tapi kenapa Rasulullah SAW akan kita lewati, akan kita baca, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, aku pengen salatnya dilaksanakan. Habis itu terus ada yang jadi imam, habis itu saya datang bawa kayu bakar, membakari rumah orang-orang yang tidak salat jamaah. Menunjukkan bahwa ini bukan fardu kifayah. Kok mau dibakar? Sekalipun Rasulullah SAW tidak jadi membakar, akan tapi beliau sudah bertekad ingin membakar rumah orang yang tidak salat jamaah. Nah, ini Al-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Beliau akan membahas pertama tentang orang yang tidak sholat. Yang kedua yang akan kita mulai pada pagi hari ini adalah perintah untuk menyuruh anak agar sholat. Tidak usah eman pada anak itu. Kalau sudah waktunya disuruh sholat, suruh sholat. Kasihan masih kecil, turawes. Nanti kalau sudah besar tidak bisa disuruh. Udah gimana lagi? Loh dulu waktu masih kecil eman-eman. Terus gede lagi, repot. Gitu. Ya tergantung bagaimana ketika masa kecilnya. Tidak usah eman. Anak kecil itu secara fitrah, secara naluri akan mengikuti orang tuanya. Pengen seperti bapaknya, pengen seperti ibunya kalau anak perempuan. Ya.
Ibunya pengen pakai baju apa, pengen diikuti. Bapaknya mau pakai kaos, pakai baju, pakai apa, diikuti. Ya. Bapaknya sholat, ikut sholat. Sering tuh kayak gitu, anak kecil ikut sholat bapaknya. Jadi tinggal mengarahkan saja setelah itu. Dinasihati, kamu nanti kalau sholat, pahalanya banyak. Kalau enggak sholat, bahaya sekali. Gitu. Nah, kalau sudah sampai usianya, waktunya dihukum, tidak sholat, dihukum. Baik, setelah itu beliau akan membahas tentang sholat jamaah untuk orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah. Kemudian berikutnya tentang penekanan agar seorang lebih fokus, lebih konsentrasi pada sholat yang biasa ditinggalkan orang munafik, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ya, karena kebiasaan orang munafik itu, mereka sholat untuk dilihat orang. Sholat isya dan sholat subuh tidak terlihat karena waktunya malam hari. Sekarang banyak lampu. Zaman dulu orang sholat itu tidak terlihat. Orang munafik kalau tidak sholat tidak apa-apa. Makanya mereka berat sekali untuk melakukan sholat di malam hari, entah isya atau sholat subuh. Nah, dan di sini beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang banyak. Sebagian ada yang dhaif. Ana sampaikan kemarin bahwa ketika para ulama menyebutkan hadis yang dhaif, biasanya disebutkan untuk istiqnas atau memperkuat saja untuk menjadi pelengkap. Karena dalil sebelumnya sudah banyak yang sahih dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Baik, sekarang kita mulai dari pembahasan pertama, perintah kepada orang tua agar menyuruh anaknya salat. Hadisnya zahir ma'ruf sekali. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat sementara umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Kata Rasulullah, pukul mereka kalau tidak mau sholat umur mereka 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah tempat tidur mereka. Nah, ini tentunya sesuai kemampuan. Dan semampu seorang dalam memisahkan tempat tidur itu merupakan pendidikan. Ada sebagian orang mengambil kesimpulan itu namanya pendidikan seks sejak dini. Ya, dan itu adalah hal yang akan memberikan takfir atau pengaruh yang sangat kuat nanti ketika besar. Anak kecil campur satu dalam satu ranjang itu tidak bagus. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan hatta anak laki-laki pun sebenarnya kalau bisa dipisah-pisah antara anak laki dengan anak laki, apalagi anak laki sama anak perempuan. Ya. Ini yang kecil gimana, yang gede itu bisa tidur bareng itu gimana itu? Latihan kemah, latihan malam apa itu, terus tidur bareng tuh subhanallah. Ini akalnya di mana? Secara moral tidak bisa diterima ya. Nah, taib ikhwas sekalian. Ini hadis riwayat oleh Abu Dawud Ad-Daraqutni dengan sanad yang sahih. Ada redaksi lain yang berdekatan. Rasulullah SAW menyatakan murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin. Perintahkan anak kecil untuk sholat umurnya 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah sampai 10 tahun pukul. Ya. Dan mukul itu pukulan pendidik, bukan pukulan yang melumpuhkan. Ya. Saya pernah cerita barangkali ada seorang ustadz mengatakan kalau kalian mau hukum anak saya, sisakan tulangnya untuk saya. Ya, saking keras mendidik anaknya. Ya, tapi tentu untuk mendidik anak pukulannya sekedar bisa menyadarkan dia. Ya, menyadarkan dia. Kita lihat tanggapan dan komentar Al-Khattabi rahimahullah. Beliau seorang ulama yang meninggal tahun 388. Beliau mengatakan, "Hadzal hadits yadullu ala ighladil 'uqubati lahu idza balagha tarikan laha." Hadis ini menunjukkan tentang penekanan yang sangat kuat, tegas untuk orang yang meninggalkan salat ketika sudah baligh. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i, ini orang-orang Indonesia ini banyak yang mazhabnya Syafi'i. Dengarkan seperti ini. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i, para pengikut mazhab Syafi'i, yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Mereka menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk dibolehkannya seseorang dibunuh ketika sengaja meninggalkan sholat setelah dia usianya baligh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat setelah baligh
boleh dibunuh. Kita sebutkan kemarin. Ini sekarang ditegaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa yaqul idza istahaqqa ad-darba wa huwa ghairu baligh fayadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulughi min al-'uqubati ma huwa ablaghu min ad-darb wa laysa ba'da ad-darbi syai'un ashadda min al-qatl. Ya. Kalau anak kecil saja belum baligh sudah berhak mendapatkan pukulan, berarti setelah dia baligh dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pukulan. Dan tidak ada hukuman yang lebih keras setelah pukulan daripada dipukul pakai pedang. Seperti itu. Baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis shalah. Ini kita sudah sebutkan kemarin secara isyarah, akan tapi kita ingin tegaskan bahwa ini nas yang disebutkan oleh Az-Zahabi dinukil dari banyak ulama, termasuk diantaranya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tegas, kalau ada orang tidak sholat itu ya disabat itu. Ya. Jangan anggap wah saya mazhab Syafi'i santai, wah kata siapa? Kita lihat ini, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi orang yang tidak sholat. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullah. 3 mazhab. Ya. Malik, Ahmad, Syafi'i. Tarikus salati yuqtalu darban bis-sayfi fi raqabatihi. Orang yang meninggalkan salat boleh dibunuh, dipenggal kepalanya. Thumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi udhur hatta yakhruja waqtuha. Kemudian para ulama yang mengatakan bolehnya seseorang dipenggal kepalanya apabila meninggalkan salat itu, mereka berbeda pendapat. Apakah jazakumullah khair. Banyak sekali kopinya, Masya Allah. Kalau kopinya satu berarti airnya yang kebanyakan. Baik. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kafirnya seorang yang meninggalkan sholat tanpa uzur sampai waktunya habis. Ya. Sampai waktunya habis mereka berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat apa? Orang yang tidak sholat penggal. Tapi sekarang kalau untuk orang yang menunda-nunda, mereka berbeda pendapat. Apakah sampai kafir atau tidak? Nah, ini 3 mazhab. Tapi mereka semua sepakat, yang tidak sholat penggal boleh. Ya. Yang beda adalah mazhab Hanafi. Kemarin kita katakan apa? Yang tidak sholat dipenjara sampai tobat, sampai mau sholat kembali. Ini paling ringan. Paling ringan orang dipenjara gara-gara tidak sholat. Faqala Ibrahim An-Nakha'i wa Ayyub As-Sakhtiyani wa Abdullah bin Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah huwa kafir. Ini orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat menurut mazhab Ahmad, menurut Ayyub As-Sakhtiyani, Ibrahim An-Nakha'i, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, orang yang meninggalkan sholat terus-terus sampai waktunya habis baru sholat. Mungkin dia sholat tapi waktunya selalu sudah habis, maka dia sama kafir. Wastadallu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang non-muslim adalah sholat, yang meninggalkan sholat kafir. Ini kita sudah bahas kemarin hadisnya. Kemudian bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maka ada penekanan, anak kecil saja disuruh salat. Dan jangan eman, anak katakan. Mumpung mereka masih kecil, diarahkan. Kalau mau dijewer itu masih bisa. Kalau sudah besar dijewer itu mantem. Dan kesalahan ketika anak bisa melawan orang tua, kadang-kadang orang tua sendiri karena tidak mau mengarahkan, entah karena eman, terlalu sayang, memanjakan, atau karena tidak peduli. Saya ingat ayah saya dulu, kalau kita guyun saja di masjid tempeleng langsung. Meskipun tempeleng itu tidak boleh kalau di kepala, ya, para ulama mengatakan tidak boleh memukul wajah. Ya. Apalagi kalau tidak sholat, disiram pakai air itu sudah biasa. Sekarang ditempeleng. Besok kalau gede mau bantah orang tua tidak apa-apa, dipelatok malaikat. Saya ingat sekali itu perkataan itu. Ya. Jadi tidak apa-apa, anak kecil diarahkan dari kecil. Nanti ketika gede nurut. Ya. Meskipun kata orang zaman sekarang, kalau anak dididik keras nanti dia akan bisa membantah, bisa melawan segala macam. Tapi tergantung. Dididik keras tapi diarahkan secara agama, insya Allah tidak melawan. Tapi orang dimanja, tidak pernah dikerasi,
Sudah gede nggak kenal agama, yang lawan sama aja, lawan. Jadi arahannya bagaimana? Dididik ke agama, jangan dicarikan pekerjaan aja. Yang dijadikan orientasi pendidikan anak itu pekerjaan aja. Sudah jadi pekerja sukses belum tentu dia bisa menguntungkan orang tua, menguntungkan diri sendiri belum tentu, apalagi menguntungkan orang tua. Ini di dunia, gimana di akhirat? Ya. Maka dididik dengan agama. Baik. Kemudian ini di sini Az-Zahabi menyebutkan tentang ada sekitar 3 hadis yang lemah, bahkan palsu. Ya, maudhu'. Ini disebutkan oleh Ibnu Iraq dalam kitab Tanzihus Syariah. Hadis ini ternyata merupakan kumpulan hadis palsu. Hadisnya panjang sekali. Barangkali antum pernah mendengar dan ana pernah ditanya. Ada orang WhatsApp ke saya menanyakan tentang hadis ini. Ternyata hadis ini palsu. Barangkali antum pernah mendengar juga, biar antum tahu kalau hadis ini ternyata palsu. Akan tetapi seperti ana sebutkan, sebagian ulama menyebutkan yang seperti ini hanya untuk melengkapkan saja. Adapun hadis yang dijadikan landasan sudah cukup di depan tadi. Nah, ada hadis yang mengatakan inna man hafadha 'ala shalawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi 5 karamat. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, Allah akan muliakan dengan 5 kemuliaan. Yurfa'u anhu dhiqul 'aish, akan diangkat oleh Allah kesulitan hidup, wa 'adzabul qabr, siksa kubur, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, dia akan diberi catatan amalnya dari arah kanan, wa yamurru 'ala sirati kal baraqil khatif, dia akan lewat jembatan pada hari kiamat yang di bawahnya ada nerakanya seperti kilat, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa perhitungan. Ini untuk orang yang tidak sholat, tapi hadisnya lemah tadi, hadisnya maudhu'. Ya. Barangkali antum satu saat mendengar ada orang nge-share gitu, antum biar tahu. Wa man tahawana biha, barang siapa yang menyepelekan sholat fardu, maka dia akan dihukum dengan 15 hukuman. Ada perinciannya. Ya. Ini perincian seperti ini yang lemah. Dikatakan aqabahullah bi 15 uqubah. Allah akan menyiksa orang yang tidak perhatian atau dia malah menyepelekan salat maktubah, salat fardu dengan 15 hukuman. Khamsun fid dunya, 5 di dunia, wa thalathun 'indal maut, 3 ketika dia sakarat, wa thalathun fil qabr, 3 ketika di kuburan, wa thalathun 'inda khurujihi minal qabr, 3 ketika dia keluar dari kuburan. Fa ammal lati fid dunya, adapun hukuman yang di dunia tadi ada 5. Al-ula, yang pertama, yunza'ul barakata min umrihi, dia akan kehilangan keberkahan pada umurnya. Jangan terlalu diperhatikan, ini hadisnya maudhu'. Ana cuma sebutkan biar antum tahu kalau ini maudhu'. Ya. Soalnya biasanya hadis yang sahih itu terkenal, akhirnya orang tidak pengen yang terkenal. Ya, pengen viral tampil beda, akhirnya yang disebarkan yang maudhu'. Ya, laku hadis kayak gitu. Nabi palsu aja laku, apalagi hadis palsu. Makanya harus disebutkan begini. Fal ula, yang tadi yang disebutkan, yang pertama rizkinya tidak berkah. Yang kedua, yumha sima'us sholihin min wajhihi, mukanya tidak terlihat soleh. Jadi tampak kesolehan itu dihilangkan oleh Allah. Sebagian orang nganggap kalau antum lihat film itu, biasanya yang ganteng-ganteng itu lakonnya. Ya. Yang musuh itu sing ireng kayak sing gak ganteng, sing apa gitu. Ada orang yang tampangnya sedih, biasanya jadi orang yang dizalimi terus. Ya. Saya pernah lihat ada cuplikan itu, kok antum kalau tampil mesti jadi orang sedih, nggak ngerti muka saya seperti ini gitu. Ya. Tapi tidak seperti itu. Mungkin orang hitam tapi soleh hatinya, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Setiap amal yang dia kerjakan tidak dikasih pahala oleh Allah. Warabi'ah, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Tidak diterima belas doanya. Kemudian yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is shalihin. Dia tidak berhak mendapatkan doanya orang saleh. Ini yang di dunia. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. 3 hal yang dia akan mendapatkan ketika sakaratul maut. Fa innahu yamutu dzalilan, dia akan mati terhina. Watsaniyah yamutu ja'ian, dia mati kelaparan. Ketiga, yamutu atsyanan, dia akan mati kehausan.
Walau suqiya biharud dunya ma ruya min 'atshihi. Kalaupun dia akan diminumi air laut, dia tidak akan sembuh dari hausnya. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi. 3 hukuman ketika dia di kuburan. Fal ula yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu. Dia akan disempitkan dalam kuburnya sampai semua tulang belulangnya luluh lantak. Nah, ini ada beda lagi. Ada orang yang dihukum dengan hukuman seperti ini, digencet dengan kuburan. Ada lagi, hadisnya sahih. Akan tetapi bukan untuk orang yang sholat, yang meninggalkan sholat. Akan tetapi orang yang bahkan tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tidak percaya dengan hari kiamat dan sebagainya. Kemudian yang di kuburan ini, yang kedua, yuqadu alaihil qabra naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara. Akan diisi api kuburannya. Dengan bara api dia akan kepanasan tiap hari pagi dan malam. Wasalitsah, yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismuhu syuja'ul aqra' ainahu min nar. Akan dipasang ular di situ, di kuburannya, dan namanya asy-syuja' al-aqra'. Ya. Asy-syuja' al-aqra' ini kalau tidak salah artinya adalah ular yang bisanya sangat beracun, sehingga dia sendiri kepalanya botak, kepalanya ular ini. Kepalanya botak saking kerasnya racun yang ada di situ. Ini ada hadis yang sahih berkaitan dengan zakat. Orang yang tidak zakat dia akan disiksa dengan ular yang aqra seperti ini. Ini di sini disebutkan orang yang tidak sholat akan disiksa dengan ular, matanya dari api. Wa adfaruhu min hadid. Kukunya dari besi. Tulu kulli dhafrin masirata yaumin. Setiap kuku panjangnya seperti perjalanan 1 hari. Yaklimul mayyita. Dia akan mencabik-cabik si mayit. Fayaqul ana syuja'ul aqra. Akulah asy-syuja'al aqra. Wa sawtuhu mithlur ra'd. Suaranya seperti halilintar. Al-qasif yang menyambar. Yaqul amarani rabbi an adribaka ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i syams. Dia mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk menyiksa kamu karena kamu menyanyiakan sholat. Masih panjang hadisnya, tidak usah dibaca semua. Ini hadisnya palsu. Ya. Ada hadis lagi, dan ini lemah hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma la tada' fina syaqiyyan wala mahruma. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan di tengah kami orang celaka dan terhalang dari kebaikan. Thumma qala, atadruna man asy-syaqiyyul mahrum? Man asy-syaqiyyul mahrum? Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu enggak siapakah orang celaka yang dihalangi dari semua kebaikan? Qalu man huwa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Tarikus shalah. Dia adalah orang yang meninggalkan salat. Hadisnya lemah seperti kita sebutkan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah yu'ta birrajul." Nanti hari kiamat ada orang yang akan didatangkan. Kemudian yuqafu baina yadayillah. Dia akan berdirikan di depan Allah. Fayu'maru bihi ilan nar. Dia akan diperintahkan untuk masuk ke neraka. Fayaqulu ya Rabbi limadza? Dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa aku disuruh untuk masuk ke neraka? Fayaqulu Allah Ta'ala li ta'khiris salati an awqatiha wa halifika bi kadziban. Karena kamu menunda salat sampai keluar waktunya dan kamu dulu pernah bersumpah bohong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah diriwayatkan. Di sini sengaja disebutkan waruya, katanya, atau pernah diriwayatkan. Annahu awwalu man yaswaddu yaumal qiyamati wujuhu tarikis shalah. Pertama orang yang akan menghitam mukanya adalah orang yang meninggalkan salat. Wa inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu al-mulhim atau malham. Nanti di hari kiamat di neraka jahanam ada sebuah lembah namanya al-mulhim. Fihi hayyat. Di situ banyak ularnya. Kullu hayyatin thiqanu raqabatil ba'ir. Setiap masing-masing ular besarnya seperti lehernya unta. Ya. Kalau sekarang kita pernah melihat ular apa itu yang sering di-share sama orang itu? Anaconda ya.
atau sanca atau apa itu. Ya, itu ularnya gede sekali, itu bisa nelan orang ya, nelan manusia. Dan Allah Maha mampu sekali. Ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Akan tapi banyak riwayat yang menunjukkan memang pada hari itu akan dibesarkan orang-orang di akhirat. Fisiknya akan dibesarkan agar mereka merasakan azab. Ya. Kemudian penyiksaan dengan hewan-hewan seperti ini ada hadis yang sahih banyak sekali. Na'udzubillah. Tuluha masirati syahr talsa'u tarikas salah. Panjang ular itu seperti perjalanan 1 bulan. Masya Allah, panjangnya seberapa? Fayaghli summuha fi jismihi 70 sanah. Racunnya atau bisanya sudah mendidih dalam tubuhnya selama 70 tahun. Ya, subhanallah. Ini untuk orang yang meninggalkan salat, tapi hadisnya lemah seperti kita sebutkan. Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang sebuah kisah, cerita. Ya. Cerita ini terlepas dari kesahihan atau tidak, akan tapi seperti kita sebutkan tadi untuk pelengkap saja. Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang seorang wanita Bani Israel. Dia pernah melakukan dosa yang besar, berat sekali. Akhirnya dia datang ke Nabi Musa untuk menyatakan taubatnya. Maka ditanya oleh Nabi Musa. Dia datang kemudian mengatakan, aku sudah taubat, maka doakan ya Nabi Musa kepada Allah agar Allah menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku. Maka Nabi Musa bertanya, wa ma dzambuki? Apa dosa-dosamu? Dia mengatakan, ya Nabi Allah, inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Wahai Nabi Musa, aku pernah berzina, kemudian melahirkan anak zina, kemudian tak bunuh lagi. Nah, sekarang ini saya tobat. Saya tobat, mintakan kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah dan tobatku diterima. Apa kata Nabi Musa? Ukhruji ya fajirah. Keluarlah wahai orang yang nista. Ya. La tanzil narun minas sama' fatahriqana bisyu'miki. Jangan sampai ada api yang datang ke kita menyambar kita gara-gara ada kamu di sini. Maka perempuan tadi keluar dengan hati yang sedih pilu. Kemudian datang Jibril mengatakan, wahai Nabi Musa, kenapa kamu mengusir orang yang taubat? Allah Ta'ala yaqulu lak lima radatti ta'ibah. Allah mengatakan kepadamu, kenapa kamu menolak orang yang bertaubat? Ya Musa, ama wajadta syarran minna? Wahai Nabi Musa, bukankah engkau mendapatkan orang yang lebih parah dari perempuan tadi? Siapa dia? Kata Nabi Musa, qala tarikus salati 'amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Ini lebih buruk dari seorang wanita yang berzina sampai melahirkan anak tidak bernasab, dibunuh lagi anaknya. Ini adalah hikayah. Ini oleh Adz-Dzahabi disebutkan judulnya hikayah, sebuah kisah. Hikayah kedua disebutkan tentang ada seorang yang dia menguburkan saudarinya. Ketika dia menguburkan saudarinya, salah satu barang dia yang berharga entah uang atau emasnya jatuh ke dalam kuburan dan tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang melihat, oh emas jatuh itu ya, tidak ada yang melihat. Sampai dia pulang baru dia kehilangan. Akhirnya dia ketika malam hari datang ke kuburan langsung digali lagi untuk mencari apa? Untuk mencari uangnya yang jatuh tadi atau barangnya yang jatuh ke dalam kuburan. Ternyata setelah dia datang ke kuburan, ini disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini, ketika sampai ke kuburan, ternyata dia mendapatkan kuburan saudarinya ada apinya. Maka dia cepat pulang ke rumah, kemudian dia tanya kepada ibunya. Dia nangis, kemudian dia tanya, ya ummah, akhbirini an ukhti. Wahai ibuku, ada apa dengan saudariku? Wa ma kanat ta'mal. Dan dulu ngapain aja dia? Qalat wa ma su'aluka anha. Kata ibunya, "Emang kenapa kamu tanya?" Gitu. Qala ya ummi, ra'aitu qabraha yashta'ilu 'alaiha nar. Wahai ibuku, aku melihat kuburannya dilalap api. Qala fabakat. Maka ibunya menangis. Wa qalat ya waladi, kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah. Wahai anakku, dulu kakakmu atau adikmu itu, yang perempuan itu dulu meremehkan sholat.
wa tuakhiruha an waqtiha, dan suka mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Fahadha halu man yuakhiru as-salata an waqtiha. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ini adalah orang yang mengakhirkan, menunda salat sampai lewat waktunya. Fa kaifa halu man la yusalli? Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Fa nas'alullah ta'ala an yu'inana 'ala al-muhafazati 'alaiha fi awqatiha innahu jawadun karim. Maka kita minta kepada Allah, kata Az-Zahabi, agar kita dimudahkan untuk memelihara salat tepat waktu. Ya, tepat waktu, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah seorang agar bisa disiplin menjaga salat tepat waktu. Bukan karena kita rajin, ya, bukan karena kita rajin. Dan ada satu perkataan dari ulama yang mengatakan bahwa seseorang susah untuk melaksanakan salat jamaah gara-gara dosa. Ya. Mereka mengatakan, kami menyangka orang yang tidak atau gampang meninggalkan sholat jamaah biasanya sebabnya adalah karena dosa. Nah, baik. Pembahasannya berpindah kepada orang yang biasa sholat tetapi sholatnya seperti naqr, seperti hewan yang mematuk. Artinya sholatnya tidak khusyuk, sholatnya cuma kayak gini. Memang dalam hadis dikatakan seperti itu, naqrul ghurab, seperti burung gagak yang menotol, mematuk, cek cek cek, jelek sekali. Perumpamaan orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan, ini akan kita bahas, tapi hadisnya mengatakan asyaddun nasi sariqatan alladzi yasriqu min salatihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Orang yang paling buruk curiannya adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Wa kaifa yasriqu min salatihi? Rasulullah SAW ditanya, bagaimana ada orang bisa mencuri di sholatnya? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'ata fiha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya. Ini adalah orang yang mencuri kelas kakap. Pencuriannya dilakukan dalam sholat, tidak sempurna rukuk, sujud, dan bacaannya. Kemudian ayat dalam Al-Quran yang kita hafalkan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang meremehkan sholatnya. Orang yang meremehkan sholat disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan alladzi yanqurus salata wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan orang yang salatnya seperti matuk dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Ya. Berarti pembahasannya tidak sepele. Kalau salat seperti mematuk itu dikritik oleh Allah, dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang meremehkan, yaitu orang-orang yang sholatnya seperti naqr, seperti mematuk. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Baik. Ada hadis yang sama dengan pembahasan ini dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau masuk masjid. Fadakhala rajulun, seseorang masuk. Fasallam. Fasalla thumma jaa fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi masuk kemudian salat. Setelah salat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ayo, ulangi salatmu. Kamu belum salat. Artinya sholat yang tadi belum pas sholatnya. Ayo balik sholat lagi. Faraja'a fasalla kama shalla, thumma ja'a fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradda alaihi salam, faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia sholat seperti tadi, balik lagi ke Rasulullah SAW, kemudian salam lagi, dijawab lagi, kemudian dikatakan dengan pernyataan yang pertama, balik sholat lagi. Ini ada beberapa pelajaran, di antaranya sekalipun seseorang sudah mengucapkan salam pada pertemuan pertama, ketika dia balik ketemu lagi, salam lagi tidak apa-apa. Ya.
Masuk masjid, Assalamualaikum, salam, salaman, rampung, kemudian kita sholat. Oh iya, ana pengen ngomong sama orang tadi, ada yang ketinggalan. Mumpung ingat, habis sholat sunnah, datang lagi, ketemu, salam lagi. Ya. Bahkan ada hadis yang lebih tegas dari itu. Apabila kita berjalan kemudian dipisahkan dengan dinding atau batu dan bertemu, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya. Salam ini hebat sekali. Ya. Manfaatnya besar sekali. Di antaranya bisa apa? Menumbuhkan rasa cinta antara seorang muslim dengan lainnya. Ada orang menghajar, memboikot, salamin aja. Nggak mau jawab, melengos, biarkan salamin. Salamin sampai malu dia. Ya, Allah yang akan meluluhkan hatinya. Tapi kalau gara-garanya dia melengos dari kita nggak bayar hutang, ya segera bayar hutangnya. Wes diplengosi. Ya. Baik, akhirnya sahabat tadi dibolak-balik oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu, aku tidak bisa sholat lebih bagus dari yang aku kerjakan. Ajari aku. Maka Rasulullah mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, takbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Quran yang bisa kamu baca. Thummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai sholatmu, rukukmu tumakninah, sampai tenang rukukmu, sampai sempurna rukuknya. Thummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangun, i'tidal namanya, sampai kamu sempurna berdirinya. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai sujudmu tumakninah, sempurna. Ya. Thumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu bangun dari sujud sampai dudukmu pun sempurna. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kamu kerjakan tumakninah itu di seluruh salatmu. Ini menunjukkan bahwa tumakninah merupakan bagian yang sangat erat pada salat. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa tumakninah merupakan rukun dalam sholat. Buktinya Rasulullah SAW suruh dia mengulang sholatnya. Ya. Kita bayangkan orang sholat Allah. Dalam sebagian madhab, tumakninah itu tidak didetail seperti itu. Mereka menganggap bahwa sekedar mengangkat itu sudah cukup. Mereka katakan kalau seandainya seorang bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri, jejak, ya, jejak seperti itu afdol. Tapi sebagian mazhab seperti Hanafiyah mengatakan bahwa itu bukan rukun. Yang rukun itu sekedar mengangkat saja. Rukuk gini, sami Allah liman hamidah, langsung sujud lagi. Ya. Tapi mazhab ini tidak kuat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini yang sampai mengulang sholatnya agar sampai bangun. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu jejak berdirinya. Duduk pun sampai jejak. Rukuk sampai jejak. Allah. Ini namanya naqr dalam sholat. Sholat seperti matuk tuk kayak gini. Ya, Rasulullah SAW ngomong seperti itu. Ya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan tulang rusuknya ketika dia rukuk maupun sujud. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud, sampai dia menyempurnakan, meluruskan punggungnya ketika rukuk maupun sujud. Kata Az-Zahabi, wa hadza nassun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ar-ruku'i was sujudi kama kan fa salatuhu batilah. Barang siapa yang tidak menyempurnakan tulang rusuknya ketika dia selesai melaksanakan rukuk dan sujud seperti tadi sebelum dia rukuk dan sujud, maka salatnya batal. Wa hadza fi salatil fard, dan ini berkaitan dengan salat fardu. Wa kadza tuma'ninah an yastaqirra kullu 'udwin fi mawdi'ihi.
termasuk di antara yang harus dikerjakan adalah tumakninah, tenang dalam sholat pada semua gerakan. Setiap anggota badan hendaklah dia bisa tenang dalam melaksanakan. Sujud, anggota badannya apa saja dipaskan semuanya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW ketika rukuk tangannya itu thumma hasara dhahrahu, badannya lurus, kemudian tangannya diletakkan di lututnya, dipegang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai betul-betul tenang rukuknya. Dan rukuk beliau sama dengan sujudnya. Ya. Kalau dipanjang rukuknya, sujudnya juga panjang, rata seperti itu. Salat Rasulullah SAW seperti itu. Hendaknya orang yang disiplin dalam salat juga bisa menampilkan bukan banyak rakaatnya saja, akan tapi salatnya tumakninah, bagus salatnya. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang orang yang paling jelek mencurinya dalam salat. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Allah tidak melihat orang yang ketika sholat tidak menjejekkan, meluruskan tulang rusuknya ketika rukuk dan sujud. Taib. Yang berikutnya menunjukkan bahwa kebiasaan sholat cepat itu adalah sholatnya orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW menyatakan tilka salatul munafiq. Oh, yang sebelumnya tadi bukan riwayat Muslim, akan tetapi riwayat Ahmad dan Tabarani. Ini yang riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyatakan tilka salatul munafiq yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu gayanya orang munafik, salatnya orang munafik. Dia salatnya ngenteni atau menunggu biar matahari terbit dulu. Ya. Tidak cepat-cepat salat subuh, ditunggu dulu matahari. Ya. Apabila matahari sudah berada pada dua tanduk setan. Apa maksudnya dua tanduk setan? Para ulama mengatakan tanduk setan itu, ini tanduk, kemudian matahari terbit atau mau tenggelam, sehingga seolah-olah untuk orang yang di sini, untuk orang yang sini melihat matahari, kalau seandainya ada dua tanduk begini, matahari sudah berada di atas tanduknya, berada di dua tanduk, seolah-olah seperti itu. Kalau sudah matahari mau terbenam atau akan terbit, kalau sudah waktu seperti itu dan justru itu merupakan waktu larangan untuk sholat, maka orang munafik justru sholat. Dan sholatnya seperti ini. Naqara arba'an. Naqara itu artinya matuk. Tuk, kayak gini. Ya. 4 rakaat. Mereka tidak mau sholat, beribadah kepada Allah, kecuali hanya sebentar dan sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat mematuk itu kebiasaan orang munafik. Berarti orang yang tidak munafik tidak boleh sama dengan mereka sholatnya. Tumakninah harusnya seperti itu. Rajin, masuk kayak ngono, sholat biasa gitu. Jadi agama Islam yang biasa wae. Memang kita luar biasa. Rasulullah SAW seperti itu. Beliau kalau sholat seperti itu, ya kita kalau tidak bisa panjang, setidaknya tumakninah. Tidak apa-apa, tidak harus panjang, tapi tumakninah. Ya. Antum mau baca surat langganan, inna a'tayna, ya bacanya yang benar. Wes inna a'tayna cepet lagi, sama bismillah aja cepetan inna a'tainanya, cepet sekali. Ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abi Musa, Rasulullah SAW mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bi ashabihi." Kata Abu Musa, satu saat Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Thumma jalasa. Kemudian beliau duduk. Fadakhala rajulun faqama yusalli. Ada orang masuk kemudian salat. Faja'ala yarka'u wa yanquru sujudahu. Orang tadi yang mau salat, kemudian dia rukuk dan sujud ternyata yanqur, matok. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda ketika melihat ada orang salatnya gaya seperti itu, tarawna hadha law mata
mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian lihat orang salat yang kayak gini gayanya. Kalau orang ini mati dan salatnya seperti itu, dia akan mati dengan keadaan tidak memeluk agama Muhammad. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabud dam. Dia salat mematuk dalam salatnya seperti burung gagak yang mematuk untuk mengambil darah. Seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Baik. Kemudian ini ada 3 hadis, hadisnya dhaif. Ya, untuk menguatkan saja. Di antaranya adalah hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi." Tidaklah seorang yang melakukan salatnya kecuali akan ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Fa in atammaha araja biha ila Allah. Kalau salatnya sempurna, 2 malaikat tadi akan membawa hasilnya kepada Allah. Wa illam yutimmaha daraba biha wajhah. Kalau seandainya salatnya tidak sempurna, maka pahalanya akan ditempelengkan ke orang ini. Diangkat oleh 2 malaikat itu menghadap Allah, akan tapi justru salat itu akan ditempelengkan ke orang tadi. Kemudian dalam Al-Baihaqi, hadis ini juga dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Barang siapa yang wudu dan memperbaiki wudunya, thumma qama ila sholati fa atamma ruku'aha wa sujudaha. Kemudian dia salat disempurnakan rukuk dan sujudnya. Wal qira'ata fiha, dan termasuk bacaannya. Qalatis shalah hafizakallah kama hafiztani. Salatnya akan mengatakan, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Thumma sa'ada biha ila sama. Kemudian dia akan dibawa ke atas. Walaha daw'un wa nurun, dan salat itu memiliki cahaya. Fa futihat laha abwabus sama, kemudian pintu langit akan dibuka hatta yantahi biha ila Allah, sampai menghadap Allah. Fatashfa'u li sahibiha, kemudian salat itu akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Wa idza lam yutimma ruku'aha wala sujudaha, akan tetapi jika orang yang salat itu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, walal qira'ata fiha, dan tidak menyempurnakan bacaannya, qalatis shalah, salat akan mengatakan, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Thumma sa'ada biha ila sama wa 'alaiha dhulmatun. Kemudian salat itu akan diangkat ke langit dan memiliki kegelapan. Fa ughliqat dunaha abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit. Thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khaliq. Kemudian salat itu akan dilipat, diwel-wel, ya, seperti pakaian yang sudah usang. Kalau pakaian baru itu kan dilipat rapi, tapi baju yang sudah usang, sudah namanya gini-gini. Tulaf itu artinya diwel-wel, seperti baju yang sudah usang. Fayudrabu biha wajha sahibiha. Kemudian salat itu dilemparkan ke muka orang yang salat. Hadis ketiga dari Salman Al-Farisi, Rasulullah mengatakan, as-salatu mikyal. Salat itu timbangan. Barang siapa yang wafi, menunaikan, maka dia akan wufiyalahu, akan ditunaikan haknya oleh Allah. Wa man taffaf, barang siapa yang mengurangi, qad alimtum ma qala Allah fil mutaffifin, qala Allah taala wailul lil mutaffifin. Kalian sudah tahu siapa orang yang suka ngurangi timbangan. Mereka adalah orang yang diancam dengan wail, celaka, atau tempat di neraka. Orang yang mengurangi timbangan, termasuk orang yang sholatnya ngurang-ngurangi haknya, itu seperti orang yang mutaffif. Mutaffif adalah, kata Az-Zahabi, al-munqisu lil kail, orang yang ngurangi timbangan. Karena dulu belajar teori saja, tapi subhanallah di pasar itu memang luar biasa, orang nipu gayanya luar biasa. Ada kaidah ya, yang namanya maling lebih pintar dari siapa? Dari polisi katanya gitu. Ya, jadi sehebat apapun peraturan diterapkan di pasar, akan banyak kecurangan. Ya, saya pernah beli jeruk, bagus-bagus jeruknya. Wes beli sak kardus. Sampai rumah di bawah itu subhanallah bosok-bosok ya. Itu di Madinah. Di Madinah kayak gitu, gimana di subhanallah. Ini Rasulullah SAW pernah satu saat melewati pasar, kemudian memasukkan tangannya di tumpukan kurma. Di tumpukan kurma itu, kalau sekarang Anda lihat, Anda nggak pernah lihat di zaman Nabi SAW orang jualan kurma bagaimana. Tahu sekarang
Orang jualan kurma itu pakai kardus gede-gede. Kardus pisang yang besar itu diisi kurma. Rapi, terlihat besar-besar, bersih-bersih. Ya, kurma macam-macam, ada yang keras, ada yang kecil, ada yang warnanya begini. Nah, itu ada yang besar-besar. Nadhif, lihat ini bersih-bersih ini, lihat kayak gini. Bawahnya biasanya enggak. Satu saat Rasulullah SAW lewat pasar, kemudian tangannya dimasukkan ke tumpukan kurma. Drek, basah, marah Rasulullah. Ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini? Ya Rasulullah, asabathu sama. Wahai Rasulullah, kehujanan. Kata Rasulullah SAW, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minna. Kenapa kamu tidak tampakkan ke orang-orang biar mereka tahu kalau ini basah? Ya, barang siapa yang curang bukan termasuk dari golongan kami. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa orang yang menyembunyikan aib barang yang dijual berdosa dia karena dia curang. Tapi kalau dia tunjukkan, ini loh, barang saya ini, antum mau ambil silahkan. Saya patok harga sekian, barangnya antum lihat. Motor saya ini udah pernah kecelakaan 100 kali. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah masih tersisa bannya. Kalau antum mau beli silahkan. Tidak apa-apa. Para ulama mengatakan untuk penjual yang sudah menunjukkan barangnya dengan sempurna, tidak ditutup-tutupi, dan dia pasang harga, kemudian terjadi jual beli, tidak apa-apa. Tapi jangan ditutup-tutupi. Ya. Nah, ada orang yang punya inovasi luar biasa dalam bermain timbangan. Ya, bermain timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala atur. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, celaka orang-orang yang mutaffifin, mengurangi timbangan. Nah, di sini disebutkan mengurangi al-kail, timbangan. Awiz zira'. Zira' itu artinya hitungan panjang. Zira' itu artinya sehasta. Ya. Jadi orang itu kalau mau jualan, biasanya ada jualan yang diukur dengan timbangan berat. Ada yang ditimbang dengan seperti ini. Jualan tempe. Ya. Oh, ukurannya segini. Ini kalau 5.000 segini. Dek. Kurangi. Dek. Ya, tapi semahal-mahalnya memang lebih murah di sini. Kalau beli di Saudi itu tempe cuma segini aja 5 rial, 20.000. Masya Allah, sampai anak ke pasar sini beli 5.000 dapat panjang sekali, Masya Allah. Sampai terlalu husnudzon sama yang jual. Wah, mau dikasihkan semua, oh ternyata dipotong. Ya. Jadi ini dikatakan bahwa orang mengurangi ukuran panjang. Awis sholat, atau orang yang mengurangi sholat. Ya, sholatnya dikorting-korting terus sama dia. Ya, dikurang-kurangi. Wa'adahumullahu biwailin. Allah ancam mereka dengan wail dalam Al-Quran. Wa huwa wadin fi jahannam, itu adalah lembah di neraka jahannam. Tastaghithu jahannam min harrihi. Sampai neraka jahannam saja mengeluh kepada Allah terhadap panasnya wail atau lembah ini. Neraka jahannam mengeluhkan panasnya wail ini. Disediakan untuk orang-orang yang bermain-main dalam sholat. Ya. Na'udzubillahi minhu, kata Az-Zahabi. Kemudian ada hadis, kalau hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sajada ahadukum falyadh' wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ard." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah meletakkan wajahnya. Ya. Wa anfahu, hidungnya. Wal kaffain wa yadayhi 'alal ard. Telapak tangannya di sini. Ya. Sebagian orang malas. Jadi salatnya ngangkat gini, kakinya juga ngangkat. Seret gini, nggak mau dipasang. Fa inna Allah Ta'ala auha ilayya an asjuda ala sab'ati a'dha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku agar aku sujud di atas 7 anggota badan. Al-jabhatu wal anfu, dahi, wal anf, hidung, wal kaffain, 2 telapak tangan, wal rukbatain, 2 lutut, wasuduril qadamain, dan 2 ujung atau semua ujung jari kaki. Wa alla akuffa sya'ran wala thawban, dan aku dilarang oleh Allah agar aku tidak menahan rambut. Ketika sujud ada rambut yang terburai. Seret, tidak usah disibakkan, sudah. Enggak apa-apa, sujud tidak apa-apa. Nah, wa alla akuffa sya'ran wala thawban. Kata Rasulullah SAW, aku tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nutupi itu. Biarkan saja. Ya, tidak perlu gini-gini kan. Kalau antum mau pakai songkok tidak apa-apa.
Ya, tapi ketika antum tidak pakai songkok, ketika sujud kemudian rambutnya terburai di sini, tidak usah. Tidak usah. Nah, hadisnya seperti ini. Wala thawban, dan termasuk baju. Faman shalla wa lam yu'ti kulla 'udwin minha haqqahu la'anahu dzalikal 'udwa hatta yafruqa min salatihi. Barang siapa yang salat kemudian tidak memberikan anggota badan yang dipakai salat haknya, maka dia akan dilaknat. Anggota badan itu akan dilaknat sampai dia selesai dari salatnya. Nah, kemudian ada beberapa athar. Athar dari Hudzaifah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hudzaifah ini melihat ada seseorang salat, kemudian salatnya ngawur. La yutimmu ruku'as salati wala sujudaha. Yang dilihat oleh Hudzaifah ini salatnya tidak disempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka Hudzaifah mengatakan kepada orang itu, "Shallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kamu salat, tapi salatmu seperti ini. Kalau kamu mati salatmu masih seperti ini, kematianmu itu tidak berada pada fitrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abi Dawud, Hudzaifah mengatakan, "Mundzu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan salatmu kayak gini? Mundzu arba'ina sanah, kata orang itu. 40 tahun saya salat kayak gini terus. Alhamdulillah masih salat. Ya, zaman sekarang, dulu saya tidak salat. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya di bagian akhir tobat kemudian salat. Nah, di sini disebutkan Hudzaifah melihat ada orang salat 40 tahun dia salatnya tidak sempurna. Baru dia mengatakan, "Ma shallaita mundzu arba'ina sanata syai'an." Kamu selama 40 tahun belum salat. Berarti salatmu seperti tidak salat. Walau mutta ala ghairi fitrah. Ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati salatmu masih kayak gini gayanya, berarti kematianmu berada pada agama atau fitrah yang bukan fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ya ibna Adam, ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salatuka wa anta awwalu ma tus'alu 'anha yaumil qiyamah." Wahai manusia, apa yang akan kamu muliakan? Agama mana yang akan kamu banggakan kalau salatmu kamu remehkan? Salat akan ditanya pertama hari kiamat, kamu tidak indahkan. Yang kamu indahkan dari agama apa? Bisa jadi kebanyakan kaum muslimin tidak pede, tidak bangga dengan agamanya gara-gara salat mereka tidak benar. Ya. Ini kesimpulan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika ada orang yang salatnya tidak sempurna, loh kamu mau banggakan apa? Kesempurnaan agama yang mana yang kamu akan kamu tonjolkan? Salatmu aja seperti ini. Ini seperti yang hadis yang pernah kita baca sebelumnya tentang salat itu akan menjadi amal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempurna, sempurna. Kalau tidak, maka tidak sempurna. Nah, maka kata Al-Zahabi, "Fayambaghi lil 'abdi an yastakthira minan nawafil." Hendaklah, ini pesan dari Al-Zahabi. Hendaklah masing-masing seorang hamba memperbanyak salat sunnah hatta yukmila biha man taqasa min faraidhihi, sampai dia bisa menggunakan salat sunnah sebagai pelengkap salat fardunya. Hadisnya sudah kita bahas sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in tukmiluna biha faridatahu." Ketika salat seorang hamba, salat fardunya kurang, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, "Lihat apakah hambaku punya salat sunnah." Sehingga salat sunnah itu bisa digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan salat fardu. Maka kata Az-Zahabi rahimahullah, hendaklah kita memperbanyak amalan sunnah, biar amalan sunnah itu bisa menutupi kekurangan salat fardu kita. Wabillahi taufiq. Dan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Baik. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Ini tidak cukup kalau kita bahas sekarang. Mudah-mudahan bisa pada kesempatan yang akan datang, dan tidak apa-apa kita nikmati pembahasan tentang salat. Karena salat ini paling penting.
Dan banyak sekali kaum muslimin menyia-nyiakan salat. Kita akan bahas secara khusus insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang tentang orang yang meninggalkan salat. Di sana Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan satu ayat, ada 4 hadis, satunya lemah, kemudian ada 7 athar, 7 pernyataan para ulama, sahabat dan tabi'in tentang masalah salat berjamaah. Di antara mereka ada yang sampai lumpuh datang dipandu untuk salat jamaah. Ada orang buta minta keringanan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Hal tasma'un nida? Kamu dengar azan enggak? Iya. Fa'ajib. Kalau gitu datangi panggilan azan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali yang sampaikan silakan. Ada satu sebentar. Bisa jadi masuk, tapi kita tidak ingin menghukumi. Akan tetapi ketika ada orang yang sholatnya seperti itu, berarti seperti yang tadi disebutkan naqara arba'an, ya, dia mematok 4 kali, kemudian la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik kan seperti itu. Rasulullah mengatakan tilka salatul munafik. Itu sholatnya orang munafik seperti itu. Ya, sholatnya seperti ini, kemudian sampai dikatakan oleh sahabat, kalau kamu mati sholatmu kayak gini, kamu tidak, seolah-olah tidak sholat sama sekali. Seperti itu. Makmumnya boleh memisahkan diri karena sholatnya kecepatan. Kalau sholatnya standar, kemudian bacaan kita tidak sempurna atau belum selesai, kita boleh untuk pindah ke gerakan berikutnya. Misalkan kita baca Al-Fatihah, belum selesai Al-Fatihah kita, imamnya sudah ruku, tidak apa-apa, kita ruku bersama imam. Tapi kalau sholatnya super cepat, ya, patas Jatim Jabar Jateng, ya, terlalu cepat, maka tidak sah. Nah, dia misah saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, silakan. Oh, sama, masuk. Masjidnya sama. Oh, gitu. Ya. Dan memang banyak kondisinya kaum muslimin seperti itu. Ini memprihatinkan. Nah, silakan. Wallahu a'lam, bisa saja. Bisa saja. Akan tapi kalau sholat sendiri-sendiri pun tidak apa-apa. Ya, posisinya gimana ya? Seperti orang jamaah. Seperti orang jamaah. Iya, sama. Sama. Kalau seandainya dia tidak tahu, dikasih tanda. Tapi kalau tidak, kalau dia sudah tahu ya sudah. Tapi ketika antum sama-sama masbuk, yang diharapkan antum sholat sendiri saja. Nah, kecuali kalau antum lebih masbuk lagi. Jadi maksudnya lebih masbuk lagi itu ketinggalan sholat semua gitu. Semuanya ketinggalan, datang bermakmum kepada makmum yang masbuk gitu. Nah, ini lain lagi. Nah, tapi kalau sama-sama masbuknya levelnya sama, ngapain kita jadi makmum ke sini pindah imam gitu? Enggak usah, sholat sendiri saja. Sholat sendiri saja. Ya, wallahu a'lam. Bisa. Ya. Apakah boleh seorang yang akan melakukan sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholatnya sholat sunnah? Boleh. Boleh. Di antara dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau biasa sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pulang ke kampungnya untuk mengimami sholat isya lagi. Dan tidak boleh sholat isya 2 kali.
Ini menunjukkan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah sholat sunnah. Mana yang dianggap sunnah? Yang kedua, yang pertama sama Rasulullah SAW dijadikan fardu. Yang kedua baru sholat sunnah. Beliau jadi imam dalam keadaan sholat sunnah. Sementara di belakangnya pada sholat fardu. Boleh seperti itu. Nah, kemudian contoh kasus yang sering adalah ketika datang sholat tarawih. Sholat tarawih, dia datang belum sholat isya. Tarawih sudah mulai. Bolehkah dia bermakmum kepada imam yang sekarang sholat sunnah? Tarawih kan sunnah. Ya. Dan dia ingin sholat isya. Boleh. Nah, berarti sholat yang fardu ngikuti atau menjadi makmum sholat yang sunnah. Boleh. Taib, apakah bacaannya ngikuti makmum? Ya. Kalau seandainya sholatnya sholat malam seperti tarawih tadi dengan suara jahar, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya sholat sunnah yang siang hari misalkan, maka tidak harus mengangkat suara. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan mempertahankan kondisi asli imam itu yang lebih diutamakan. Imam kan sholat sunnah tidak harus mengangkat suara. Gara-gara makmum yang terlambat, ana jadi mengangkat suara. Enggak, ana tetap menjaga sifat sholat saya sendiri, yaitu sholat sunnah. Allahu a'lam. Seperti itu. Ya, tetap siri. Nah. Enggak boleh dikuncung. Wallahu a'lam, ana tidak ingat apa-apa dalam hadis yang berkaitan dengan larangan sholat dengan rambut seperti itu. Wallahu a'lam, tidak ingat. Ya. Iya, tadi itu ada larangannya agar seseorang tidak mengikat rambutnya biar tidak terburai ke bawah. Kata Rasulullah SAW, biarkan saja. Kalau seandainya mau pakai songkok biar tidak kemana-mana juga tidak apa-apa. Bahkan tapi kalau seandainya pas tidak pakai songkok kemudian rambutnya banyak terburai ke bawah, tidak apa-apa, tidak usah digini-ginikan. Gitu. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, hari ini ada bonus 5 menit. Ya, biasanya sampai pas jam 6. Dulu pengajian kita dengan Syekh Abdul Razak, kalau sudah musim panas, sholat subuhnya kan jam 4. Selesai, kita mulai pengajian jam 4:15. Nanti pengajian kitab Al-Kabair, anak ingat itu, musim panas. Al-Kabair yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak sampai jam 8. Dari jam 4 sampai jam 8. Nah, itu sebagian murid, Syekh Abdul Razak mengatakan, sebagian ikhwah mengatakan, ayo kita kurangi jam pengajiannya, katanya. Karena memberikan sifat rahmah bagus gitu, kata Syekh Abdul Razak. Tapi rahmah ini justru saya ingin menambah pengajian, katanya gitu. Masalah itu Syekh Abdul Razak. Ketika daurah musim panas, beliau dari sekitar 4:30 sampai jam 8. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mulai habis subuh langsung sampai jam 10 pagi. Ya. Nah, ini kita dapat korting 5 menit. Ya. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang salah, ana siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Sallallahu wasallam baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.